Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raihan Muhammad Silalahi dengan NPM 22243700365 sebagai moderator. Di sini kami dari kelompok 1 dan kami ingin mempresentasikan Internet of Things di bidang lingkungan. Selanjutnya saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama ada saya sendiri, Raihan Muhammad Silalahi. Yang kedua ada Widya Armaida. Yang ketiga ada Adisti Amalia Siregar. Yang keempat ada Ayu Puspita Retno. Yang kelima ada Astrid Rebecca Rumapea. Yang keenam ada Avonia Yosefa Kemit. Dan yang terakhir ada Job Parmonangan Retonga. Baiklah, selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Widya Armida, NPM 22243700366. Di sini saya akan memaparkan jurnal yang telah saya review dengan judul Penerapan Internet of Things atau IoT pada Sistem Monitoring Tempat Sampah Rumah Tangga menggunakan metode Haversine Formula. Jurnalnya dari Digital Transformation Technology, volume dan halamannya volume 2 nomor 2 dan halaman 35-44. Tahunnya tahun 2022. Penulisnya Krisnawati Subardin dan Langan Rumawan. Rumusan masalahnya adalah yang pertama, bagaimana membangun sistem yang dapat memudahkan petugas kebersihan dalam memonitoring kondisi tempat sampah. Dan yang kedua, bagaimana membangun sistem yang dapat memberikan rekomendasi tempat sampah serta jarak tempat sampah kepada petugas kebersihan. Tujuan dari penelitian ini adalah merancang dan membuat sebuah sistem berbasis Android dan web yang dapat membantu petugas kebersihan dalam monitoring kondisi tempat sampah agar petugas kebersihan mengetahui kapasitas tempat sampah, jarak, serta tempat sampah terdekat yang perlu segera dibersihkan. Metode yang digunakan dalam pengembangan perangkat lunak ini adalah Process Rational Unified Process atau RUP, yaitu Inception atau permulaan, Elaboration, perluasan dan perencanaan, Construction atau konstruksi, dan Transition atau transisi. Sedangkan metode yang digunakan untuk menentukan jarak dan memberikan rekomendasi pada penelitian ini digunakan metode Haversine Formula. Hasil dalam perencanaan dan pembuatan sistem monitoring tempat sampah dilakukan dengan berbagai tahapan, mulai dari proses analisis perancangan UML, perancangan elektronika dan alat, implementasi interface berbasis web dan Android, penerapan metode Haversine Formula, pengujian sensor ultrasonik, serta pengujian fungsionalitas pendeteksian kapasitas tempat sampah sehingga menjadi suatu sistem utuh berupa alat prototipe sistem monitoring tempat sampah rumah tangga yang berbasis web dan Android. Peneliti menerapkan metode Haversine Formula untuk memberikan rekomendasi tempat sampah yang lebih dulu dituju berdasarkan skala prioritas, yaitu berdasarkan kondisi tempat sampah dan jarak tempat sampah. Peneliti mengintegrasikan sensor ultrasonik untuk mengukur ketinggian sampah untuk mengetahui kapasitasnya. Kritik dan saran. Yang pertama, penulis sebaiknya menjelaskan secara rinci mengenai analisis kebutuhan sistem, baik kebutuhan perangkat keras atau hardware maupun perangkat lunak atau software. Penulis sebaiknya membuat flowchart sistem monitoring tempat sampah. Dan yang terakhir, penulis sebaiknya menunjukkan secara jelas pengimplementasian alat secara keseluruhan, baik rangkaian perangkat keras maupun rangkaian perangkat keras ke media tempat sampah. Sekian yang dapat saya paparkan.
Perkenalkan, nama saya Astrid Rebecca Rumapea dengan NPM 22243700474. Di sini saya akan mempresentasikan dari jurnal yang telah saya review yang berjudul Sistem Monitoring Pencemaran Lingkungan Hidup Berbasis Internet of Things atau IoT. Jurnal ini saya temukan di jurnal Jupiter dengan volume 15 nomor 1 pada halaman 153 sampai 164. Jurnal ini dibuat pada tahun 2023 yang ditulis oleh Satrio Rinaldo dan Fatoni. Rumusan masalah yang terdapat di jurnal yang telah saya review ini yaitu bagaimana cara membangun sistem monitoring yang dapat memantau kondisi sampah yang ada di dalam tempat sampah dari jarak jauh. Tujuan penelitian ini dibuat untuk merancang dan membuat sebuah sistem monitoring pencemaran lingkungan hidup berbasis Internet of Things atau IoT untuk mempercepat proses pemantauan kondisi sampah yang ada di dalam tempat sampah dengan memanfaatkan teknologi agar lebih efektif, praktis, dan canggih dalam menjaga lingkungan dari pencemaran. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu penelitian tindakan atau action research yang merupakan pendekatan kolaboratif untuk menyelidiki, menelaah atau mengkaji, dan menemukan sesuatu yang memungkinkan orang menggunakan tindakan yang sistematis untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Metode action research terdiri dari beberapa tahapan yang dimulai dari diagnosing, selanjutnya ada action planning, lalu ada action taking, selanjutnya ada juga evaluating, dan yang terakhir ada learning. Hasil yang didapat dari jurnal yang telah saya review ini, yaitu dalam perancangan dan pembuatan sistem monitoring ini dilakukan berbagai tahap yang dimulai dari proses analisis kebutuhan perangkat keras dan lunak, perancangan sistem input, perancangan alur sistem atau flowchart, perancangan perangkat keras, pengujian perangkat keras, implementasi interface berbasis Internet of Things, dan pengujian fungsionalitas pendeteksian kapasitas tempat sampah sehingga menjadi suatu sistem utuh berupa alat prototipe sistem monitoring tempat sampah berbasis Internet of Things. Perangkat keras yang dirancang mampu mengontrol kondisi tempat sampah secara real-time dan mengirimkannya ke database server. Perangkat lunak yang dirancang juga dapat memberi informasi berupa ilustrasi gambar dan juga presentasi dari kondisi tempat sampah secara real-time. Kritik dan saran yang bisa saya berikan kepada penulis yaitu penulis sebaiknya mengembangkan sistem yang dapat juga digunakan pada perangkat iOS yang tidak hanya bisa digunakan pada Android saja. Sekian presentasi dari saya minta maaf jika dalam presentasi tadi saya ada salah kata atau salah pengucapan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adisti Amalia Siregar dengan NIM 2224370464. Berasal dari kelompok 1. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan jurnal yang telah saya review yaitu dengan judul Sistem Pemantau Kondisi Lingkungan Pertanian Tanaman Pangan dengan Node MCU ESP8266 dan Raspberry Pi berbasis IoT. Nah, pada jurnal ini diterbitkan oleh RESTI yaitu Rekayasa Sistem dan Teknologi Informasi. Diterbitkan pada tahun 2021 dengan penulis Agus Ambarwari, Dewi Kania Widiawati, dan Anung Wahyudi yang berasal dari Politeknik Negeri Lampung. Oke. Rumusan masalah pada jurnal ini yaitu bagaimana cara membangun sistem pertanian yang dapat memantau dan mengendalikan aplikasi sensor dari mana saja dan kapan saja sehingga memperoleh data yang akurat. Nah, tujuan pada penelitian ini yaitu untuk menerapkan sistem pertanian cerdas, yaitu untuk memantau kondisi lingkungan di lahan pertanian, diantaranya yaitu suhu, kelembapan,
suhu tanah, kadar air pada tanah, dan intensitas cahaya. Selanjutnya yaitu metode yang digunakan pada penelitian ini. Nah, penelitian ini menggunakan beberapa tahapan penelitian, yaitu analisis kebutuhan, desain sistem, alur kerja sistem, implementasi, pengujian, dan evaluasi. Selanjutnya adalah hasil dari penelitian ini. Hasilnya itu dalam perancangan dan pembuatan sistem monitoring ini, setelah prototipe selesai dirakit dan dikonfirmasi pada setiap komponen, kemudian dilakukan pengujian. Nah, pada pengujian ini terdiri dari 4 pengujian, yaitu pengujian, pembacaan sensor, pengiriman data sensor ke gateway, penyimpanan data ke database, dan pengujian di dalam greenhouse. Oke. Nah, pada bagian kritik dan saran, menurut saya, yaitu penulis hendaknya memperbaiki pengembangan website, begitupun mobile, dan meningkatkan lagi kinerjanya sehingga UI dan UX-nya itu terlihat menarik dan interaktif bagi pengguna dari segi desain dan tata letak. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Puspitarutno, NPM 22243704669. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal yang telah saya review yang berjudul Implementasi Internet of Things Monitoring Kualitas Air dan Sistem Administrasi pada Pengelola Air Bersih Skala Kecil. Jurnal ini diterbitkan oleh Jati atau Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika, volume 5, nomor 1, halaman 171 sampai 178. Diterbitkan tahun 2021 oleh Fitri Febrianti, Suryo Adiwibowo, dan Nurlaili Fendiansyah. Rumusan masalahnya, bagaimana mengimplementasikan IoT untuk pemantauan kualitas air dan sistem administrasi pengelolaan air bersih skala kecil. Tujuan dari penelitian ini mengembangkan implementasi IoT pemantauan kualitas air dan sistem administrasi pada pengelolaan air bersih skala kecil yang menampilkan keadaan secara visual pada fitur monitoring dan dikendalikan secara efisien dengan media wireless melalui website. Metode yang digunakan dalam pengembangan implementasi IoT tersebut adalah dengan melakukan analisis kebutuhan fungsional dan non-fungsional, kemudian membuat diagram blok sistem dan alokasi pin. Selain itu, dibangun juga struktur menu website dan flowchart sistemnya. Hasil dari penelitian ini, sistem yang dibuat dapat memonitoring kualitas pH air nilai 7 untuk air mineral, air lemon 5,9, air sabun 10,4, dan dengan indikasi lakmus dalam penentuan asam basa pada air, kekeruhan air persentase pengujian terbesar 1,45%, dan debit air yang masuk beserta tagihan air pada rumah warga. Selain itu, komunikasi sistem menggunakan modul Wi-Fi ESP8266 untuk send data pada web server dari jarak jauh menggunakan konsep IoT. Terakhir, website monitoring kualitas air dan sistem administrasi skala kecil dapat berjalan di browser Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge, tapi pada web browser Microsoft Edge masih tidak stabil menampilkan gambar background. Kritik dan saran,
Penulis sebaiknya menjelaskan tentang resiko dan hal-hal yang menjadi titik kritis dalam mengimplementasikan IoT pada alat monitoring pendeteksi kualitas air dan pengelolaan administrasi skala kecil, sehingga penulisan ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan secara nyata. Demikian penjelasan dari saya. Perkenalkan, nama saya Foni Yusefa Kemit dengan NIM 2224370 dan di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Alat Deteksi Polusi Udara dalam Ruangan Berbasis Internet of Things atau IoT. Nah, yang pertama ialah jurnal ini berasal dari Techinfo yang diambil dari volume 22 nomor 2 dan diterbitkan pada tahun 2021 dan ditulis oleh Yunita Sari dan Aldi Waliyuddin. Lalu, rumusan masalah pada jurnal ini ialah bagaimana merancang alat pendeteksi polusi udara dalam ruangan tertutup atau ber-AC yang terhubung dengan smartphone ataupun desktop melalui jaringan internet dan dapat diakses dari manapun. Adapun tujuan dari penelitian ini ialah membuat alat pendeteksi polusi ruangan yang dapat dipantau dengan smartphone ataupun desktop melalui jaringan internet, sehingga memudahkan dalam melakukan pendeteksian polusi udara di ruangan tertutup atau ber-AC yang dapat diakses dimanapun dan kapanpun. Dengan adanya alat pendeteksi polusi udara ini, diharapkan ruangan tertutup atau ber-AC terbebas dari polusi udara. Lalu, metode yang digunakan dalam penelitian atau pembuatan alat ini ialah yang pertama, perancangan atau yang disebut dengan planning, dengan mengumpulkan bahan-bahan dan sumber informasi serta data yang diperlukan untuk membangun alat pendeteksi polusi udara. Lalu yang kedua ialah analisis, melakukan analisis kebutuhan alat yang akan dibangun atau yang akan dibuat nantinya. Yang ketiga ialah desain dan implementasi, di mana ini merupakan perancangan dan pembuatan alat untuk dapat mendeteksi polusi udara. Lalu yang terakhir ialah pengujian atau testing, yaitu di mana melakukan pengetesan atau uji coba terhadap alat yang telah dibuat, apakah sudah berjalan sesuai dengan tujuan dan sejauh mana alat itu bekerja. Lalu, hasil dari penelitian dan pembuatan alat tersebut. Dari tahap perancangan, analisis, desain, implementasi, hingga tahap pengujian, maka alat tersebut dapat digunakan untuk mendeteksi polusi udara dalam ruangan tertutup atau ber-AC. Alat tersebut dapat mendeteksi polusi udara sampai dengan jangkauan 300 cm. Alat tersebut juga dapat mengambil gambar dan mengirimkannya melalui media Telegram. Dan yang terakhir, alat tersebut juga dapat menampilkan informasi berupa keterangan gambar dari Telegram. Adapun saran dan kritik untuk jurnal tersebut ialah pertama, penulis sebaiknya menggunakan modul kamera yang lebih berkualitas agar lebih mudah saat diprogram dan minim error. Yang kedua ialah penulis sebaiknya menambahkan jumlah alat untuk ruangan yang luasnya lebih dari 3 x 3 meter. Yang ketiga ialah penulis sebaiknya memberikan tambahan fungsi pada alat untuk menetralkan udara. Dan yang terakhir ialah penulis sebaiknya memperluas media dalam menampilkan informasi gambar dari alat tersebut, tidak hanya menggunakan media Telegram saja, seperti menggunakan media WhatsApp ataupun media-media sosial lainnya. Sekian review jurnal dari alat pendeteksi polusi udara berbasis IoT dari saya. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Jopar Munangar Ritonga dari kelompok 1 dengan NIM 2222 4370 363. Yang mana di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Penerapan Teknologi Early Warning System atau EYS berbasis Internet of Things di Desa Sambung Rejo, Gerabak, Magelang. Yang mana jurnal ini diterbitkan oleh Community Empowerment dengan penulis Ariska Yanuar Adi Pradana, Heri Teguh Setiawan, dan Sudarmo. Yang mana jurnal ini memiliki volume dan halaman, yaitu volume 6, nomor 2, dan halaman 208 sampai 215, yang diterbitkan pada tahun 2021. Selanjutnya, saya akan menjelaskan rumusan masalah. Rumusan masalah yang ada pada jurnal ini yaitu 1. Bagaimana membangun sistem yang dapat mengadaptasikan masyarakat terhadap tanda-tanda kebencanaan. Nomor 2, bagaimana membangun sistem yang dapat memberikan peringatan dini kepada masyarakat tentang akan terjadinya bencana. Selanjutnya,
Tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang terkandung pada jurnal ini yaitu merancang dan membuat sebuah sistem early warning system atau AYS yang berbasis wireless sensor network dan teknologi Global System for Mobile atau GSM yang dapat mengambil data terkini kondisi masing-masing titik potensi bencana berupa data intensitas hujan serta laju pergeseran tanah. Kemudian, data hasil pemantauan tersebut dikirimkan menggunakan layanan Short Message Service atau SMS ke petugas keamanan desa untuk selanjutnya pihak keamanan desa akan mengkaji potensi bencana. Apabila dari hasil kajian tersebut terdapat tanda-tanda akan terjadinya bencana, maka pihak keamanan dapat langsung menginformasikan kepada semua pihak terkait melalui jaringan komunikasi radio yang terdapat di kantor desa setempat untuk dilakukan evakuasi warga secara cepat ke titik evakuasi terdekat. Sehingga diharapkan pada saat banjir bandang sampai di desa terdampak, semua warga telah berhasil dievakuasi. Selanjutnya, metode yang terkandung daripada jurnal ini yaitu metode yang digunakan dalam pengembangan perangkat lunak ini adalah teknologi wireless, IoT atau Internet of Things, GSM atau Global System for Mobile, yaitu memungkinkan manusia untuk mengoleksi data serta melakukan aksi kontrol terhadap sebuah fenomena secara tanpa harus bersentuhan langsung terhadap objek yang diteliti. Teknologi ini sangat cocok jika diaplikasikan untuk memantau potensi bencana, baik berupa bencana tanah longsor, banjir bandang, letusan gunung Merapi, dan lain sebagainya. Berdasarkan survei yang telah dilakukan pada masing-masing titik potensi bencana yang terdapat di Desa Mitra, diperoleh data bahwa pada tiap titik potensi bencana sebenarnya dapat dijangkau dengan metode komunikasi GSM. Sehingga kami melihat hal tersebut sebagai potensi tersendiri untuk penerapan teknologi AYS atau Early Warning System berbasis wireless sensor network dan teknologi GSM. Selain untuk peringatan dini, juga dapat digunakan untuk mitigasi bencana banjir bandang di Desa Mitra. Teknologi wireless dibutuhkan untuk pengambilan data terkini kondisi masing-masing titik potensi bencana berupa data intensitas hujan serta laju pergeseran tanah. Kemudian data hasil pemantauan tersebut dikirimkan menggunakan layanan Short Message Service atau SMS ke petugas keamanan desa untuk selanjutnya pihak keamanan desa akan mengkaji potensi bencana. Apabila dari hasil kajian tersebut terdapat tanda-tanda akan terjadinya bencana, maka pihak keamanan dapat langsung menginformasikan kepada semua pihak terkait melalui jaringan komunikasi radio yang terdapat di kantor desa setempat untuk dilakukan evakuasi warga secara cepat ke titik evakuasi terdekat, sehingga diharapkan pada saat banjir bandang sampai di desa terdampak, semua warga telah dievakuasi. Selanjutnya, hasil. Berdasarkan hasil pembuatan alat yang dilakukan dari tahap koordinasi dengan Pemkab, survei pemetaan dan penentuan titik lokasi pemasangan alat AYS, desain dan perakitan AYS, sosialisasi dan penjelasan cara kerja alat AYS, hingga proses pemasangan alat AYS di titik lokasi terpilih, maka alat AYS berbasis wireless sensor network dan teknologi Global System for Mobile atau GSM dapat mengambil data terkini kondisi masing-masing titik potensi bencana berupa data intensitas hujan serta laju pergeseran tanah. Kemudian data hasil pantauan tersebut dikirimkan menggunakan layanan SMS ke petugas keamanan desa untuk selanjutnya pihak keamanan desa akan mengkaji potensi bencana. Apabila dari hasil kajian tersebut dapat tanda-tanda terjadinya bencana, maka pihak keamanan dapat langsung menginformasikan kepada semua pihak terkait melalui jaringan komunikasi radio terdapat di kantor desa setempat untuk dilakukan secara cepat ke titik evakuasi terdekat, sehingga diharapkan pada saat banjir bandang sampai ke desa terdampak, semua warga telah dievakuasi. Selanjutnya, kritik dan saran. Kritik dan saran yang dapat saya sampaikan kepada penulis yang pertama adalah penulis sebaiknya menjelaskan secara terperinci mengenai analisis kebutuhan sistem, baik kebutuhan perangkat keras atau hardware, maupun perangkat lunak atau software. Yang kedua, penulis sebaiknya menunjukkan secara jelas pengimplementasian alat secara keseluruhan, rangkaian perangkat keras maupun rangkaian perangkat lunak. Sekian
review dari jurnal yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih. Begitulah hasil dari presentasi kelompok kami mengenai tentang mereview jurnal Internet of Things di bidang lingkungan. Sekian dari kami, terima kasih.